matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Tunggu. Kabar Bu hari ini? Alhamdulillah bisa sehat ya. Bu Fika matanya rada-rada ini sekarang. Mudah-mudahan jelas ini. Ya amin, semoga lancar Bu ya. Ya Bu, jadi ucapan terima kasih dulu nih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara. Jadi hari ini Bu, Fika nih mau mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya, sekalian saya mau belajar banyak dari Ibu ya. Ya, ini pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya itu sebenarnya jadi dikatakan rujukan moral jika ada dua hal yang satunya benar dan satunya salah, itu menurut hukum. Jadi jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan sebagai dengan dilema etika. Oke. Berarti jika ada dua hal yang berkaitan itu Bu ya. Oke, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu Fika. Sebelum mengambil keputusan, tentunya segala sesuatunya itu kan harus kita identifikasi dulu masalah yang terjadi. Nah, kemudian kita pertanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Lalu kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Artinya kita itu harus mengambil keputusan itu tepat untuk pihak-pihak yang terkait masalah dalam pengambilan keputusan. Inti dari itu tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Jadi harus kita identifikasi dulu Bu ya, kan harus dimusyawarahkan. Nah, karena tidak boleh kita gegabah, karena itu menyangkut kebenaran yang terjadi di lapangan. Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama yaitu yang kita ambil dengan memanggil kedua belah pihak yang bertikai tadi, yang bermasalah itu untuk dimintai keterangan supaya dia mengetahui di mana letak permasalahan dan inti dari permasalahan yang berlaku atau yang terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, baik ya, seperti itu. Biar adil ya. Terus biar sama-sama artinya bisa menerima keputusan yang diambil. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk melakukan hal tersebut kita harus berdialog dulu ya, pada pihak yang bermasalah tadi dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, ya kan? Nah, agar dapat memunculkan suatu solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu dengan cara memberikan atau bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi antara kedua belah pihak. Ya, mereka sama-sama ini ya Bu ya, tidak merasa dirugikan, terus tidak merasa berat sebelah seperti itu. Nah, oke, baik Bu. Berat sebelah benar. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama beberapa tahun ini saya menjadi kepala sekolah, ya pastilah tidak
mulus dan tidak lancar, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu ya kita harus bisa menyikapi dan harus kita bisa artinya itu menanggapi dengan itu tadi bagaimana cara mencari solusi yang terbaik ya bagi semua pihak dengan resiko sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Tentu saja hal tersebut menemukan atau membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke, ya, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau permasalahan itu urgent ya, kalau masalah itu memang harus diselesaikan dan bisa ada waktu dalam waktu itu juga, ya harusnya kita langsung menyelesaikannya ya? Di tempat agar bagaimana? Nah, agar selesailah pada hari itu dan tidak berkepanjangan ya, serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Nah, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama tadi Dewan Guru ya. Nah, Dewan Guru itu kan yang kita libatkan juga ya guru PJOK, guru pendidikan agama itu perlu kita libatkan. Nah, untuk memberikan pertimbangan dan masukan mana yang baik serta pengawas sekolah yang ada di sekolah kita ini. Apalagi dihadirkan juga dan kalau perlu komite. Nah, tergantung pada sekolah tersebut. Apabila memang butuh, tidak bisa kepala sekolah ataupun guru, nah lebih baik, alangkah baiknya kita melibatkan pengawas atau komite sekolah agar lebih banyak masukannya ya Bu yang kita terima. Oke Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalunya kalau masih bisa saya sebagai kepala sekolah menyelesaikan ya saya sendiri. Namun kalau memang perlu dengan Dewan Guru ya kita rapatkan dulu ya kan, agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas kalau memang yang dibutuhkan atau komite. Nah, untuk meminta saran dan masukan terkait masukan yang terbaik bagi permasalahan yang terjadi atau yang ada. Jadi bisa dilihat dari permasalahannya dulu Bu ya, seperti apa, seperti itu ya. Oke, ini yang terakhir nih Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sebenarnya yang dipetik ya. Nah, kalau sebagai pemimpin itu tidak harus mengambil baik-baiknya. Tidak mungkin. Permasalahan itu ada dari gurunya, dari siswanya, dari segala pihak yang ada di sekolah ini. Jadi banyak tantangannya. Nah, kita ambil keputusan tersebut dengan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan musyawarah antara warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Nah, dan serta kita harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas segala tantangan ya atau permasalahan, dan keputusan itu juga harus ditentukan yaitu sebagai tim guru, penjaga sekolah, kantor pengawas dan lain sebagainya, itu sebagai tim untuk kita sama-sama bermusyawarah demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Baik itu tantangannya baik, buruk, itu harus kita selesaikan bersama. Selain itu juga kita harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua wali murid ya, warga sekolah, orang tua wali murid itu termasuk. Nah, itu dan
itulah sangat menentukan cepat lambatnya menyelesaikan masalah yang ada agar tidak berlarut-larut. Jadi kita harus berkolaborasi Bu ya. Jadi tidak semua yang kita anggap benar itu benar ya Bu. Ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi ya. Dan tantangan itu pasti ada Bu ya. Sedangkan di keluarga juga pasti ada. Maka bermula itu kan dari keluarga, terus ke sekolah. Nah, dan anak-anak itu perlu diberikan dan dimotivasi agar selalu berbuat baik, ya kan? Entah di rumah, di masyarakat, apalagi di sekolah yang mereka turun sekolah mulai dari jam 6.30 sampai jam 12. Nah, pastinya lebih banyak di sekolah. Maka dari itu kita sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah juga harus selalu sering berkolaborasi dan berkomunikasi agar siswanya tidak ada permasalahan. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas pengalamannya Bu ya, menjadi pembelajaran buat saya Bu ke depannya. Ya, saya ambil positifnya, hikmahnya Bu ya dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu ya. Mungkin itu saja Bu wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kabarnya Bu hari ini? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu mohon izin. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi hari ini Bu saya mau melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh. Ya, yang pertama nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Pika. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum gitu Bu Pika. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Seperti itu Bu Pika. Jadi antara moral dan hukum. Iya, antara moral dan hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya Bu ya ini. Iya. Jadi Bu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Pika. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus pastinya musyawarah terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah tersebut Bu Pika. Jadi kita adanya musyawarah terlebih dahulu. Keluargaan dulu Bu ya. Iya, pasti. Nah, kemudian Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedur dalam mengambil keputusan tersebut biasanya dilakukan, yakni melakukan musyawarah dengan para wali kelas. Ya. Jadi banyak wali kelas kita kumpulkan Bu Pika, kemudian kita ajak musyawarah. Dalam melakukan musyawarah itu tentunya kepala sekolah selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru seperti itu. Iya. Jadi mengumpulkan dewan guru. Iya. Seperti itu baru nanti dirapatkan. Dirapatkan. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan yaitu
adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut. Dengan adanya komunikasi, maka pengambilan keputusan itu akan terlaksana dengan baik. Komunikasi ya intinya. Iya, intinya komunikasi. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, ini tentang tantangan ya. Baik Bu Tika. Kalau dalam hal tantangan itu dalam mengambil keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Jadi itu yang pokok masalahnya Bu Tika. Kurangnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Gitu yang membuat Jadi agak susah itu Bu ya. Iya. Kita melakukan pendekatannya itu ya Bu. Iya, melakukan pendekatan dulu dengan cara Bu Tika pernah kan coaching ya? Oh iya. Iya, bisa. Tadi kita melakukan coaching seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, gitu ya. Pastinya tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Iya. Karena begitu ada kasus kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi nggak mesti nunggu lama gitu ya, Bu Tika. Langsung diselesaikan Langsung gitu Bu ya? diselesaikan ketika ada masalah. masalah. Biar tidak berlarut-larut Iya. kepanjangan Bu ya? Iya, mumpung masalahnya masih hangat gitu ya. Iya. Cepat selesai ya. Iya. Oke Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada ya. Itu terutama para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Jadi saling berkolaborasi Bu ya? Ya, berkolaborasi dan bekerja sama pastinya. Ya. Nah, terakhir nih Bu ya, Oke, boleh. kira-kira Bu dari semua hal yang telah disampaikan, Iya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang berharga yang paling dapat kita petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Iya. Jadi tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita harus dapat lihat juga berbagai sisi gitu. Iya, jadi tidak semua yang anggap kita benar itu menjadi benar seperti itu. Karena itu berbeda kan pendapat kita dengan orang lain kan Bu? Iya, pasti. Kalau pendapat kita benar belum tentu orang lain itu bisa benar, menerima bisa Bu ya? menerima. Jadi makanya perlunya kerjasama tadi, kolaborasi. Oke, baik Ibu, saya Iya. ucapkan terima kasih Baik. sudah melakukan wawancara ini, sudah sharing pengalaman tentang pengambilan keputusan. Sama-sama Bu Tika. Saya terima kasih. ya, saya bisa belajar banyak dari Ibu ini. Sama-sama Bu Tika. Mungkin itu saja Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.